dan sekali Aska, saya dari kelas 2A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat, yaitu organisasi pemerintahan yang ada di Indonesia, yaitu dari pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah. Sebelumnya akan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Puji Rahmawati, Magister Pendidikan, yang telah mau membimbing mengarahkan saya dalam tugas kali ini. Selanjutnya akan saya tunjukkan hasil mind map yang saya buat. Nah, berdasarkan mind map ini, nanti saya akan menjelaskan mengenai pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Nah, sebelum kita masuk ke mind map, kita akan mengetahui bahwasanya antara pemerintah dan pemerintahan itu berbeda loh teman-teman. Pemerintah adalah suatu organisasi atau merupakan alat organisasi yang memerintah suatu negara, atau dapat dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu badan tertinggi yang mengatur pada suatu negara. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Pemerintahan itu adalah yang menjalankan fungsi dari pemerintah. Nah, adanya pemerintahan itu tentunya tidak lepas dari yang namanya kekuasaan. Adanya kekuasaan ini untuk menjalankan pemerintahan itu supaya dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia ini, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang sudah tertera dalam mind map saya, bahwasanya pemerintah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di ibu kota suatu negara, yang mana pemerintah pusat ini menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan negara. Lalu, apakah tujuan negara itu? Jadi, tujuan negara adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang nomor tiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan perdamaian dunia. Nah, pemerintahan pusat, menurut amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya pemerintahan pusat itu dibagi menjadi ada empat lembaga. Yang pertama ada lembaga legislatif, yang kedua ada lembaga eksekutif, yang ketiga ada lembaga yudikatif, yang keempat adalah lembaga eksaminatif. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang di situ berperan untuk membentuk undang-undang. Nah, lembaga legislatif ini terdiri atas tiga bagian, yaitu ada MPR, ada DPR, dan juga ada DPD, yang mana akan saya bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah MPR. Apa itu MPR? MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun, saat ini tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara, karena semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah lembaga negara, jadi semuanya sama rata. MPR memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, mengatur dan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, MPR tidak dapat merubah pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak dapat merubah bentuk kesatuan negara Republik Indonesia. Tiga adalah memutus usulan dari DPR atas usulan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden, yang mana pada masa jabatannya mereka itu tidak lagi mampu melakukan kewajibannya. Tugas yang berikutnya adalah melantik wakil presiden untuk menjadi presiden apabila presiden di situ mengalami kekosongan. Yang terakhir adalah mengangkat dua orang atau memilih dua orang yang sudah diusulkan oleh presiden untuk menjadi wakil presiden apabila presiden itu ada kekosongan. MPR dipimpin oleh seorang pemimpin, yang mana dari pemimpin itu diambil dari anggotanya sendiri, kemudian dibantu oleh 4 wakilnya, yaitu 2 orang dari anggota DPD dan 2 orang lagi dari anggota DPR. Adapun yang kedua adalah DPR. Apa itu DPR? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana anggotanya DPR itu memiliki 3 fungsi, yaitu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah fungsi di mana DPR itu untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja, dan juga di sini DPR itu menyusun dan membentuk rancangan undang-undang dan juga menyusun rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD dan juga yang diajukan oleh presiden. Kemudian nantinya DPR ini akan mengesahkan RUU ini bersama dengan presiden. Fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran, yang mana di sini DPR itu membahas adanya ketidaksetujuan atau setujunya tentang rancangan undang-undang APBN. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu yang mana DPR itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya undang-undang dan juga APBN. Tidak hanya itu, yang namanya DPR tentunya mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri. Yang pertama adalah menerima, menampung, dan menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat. Yang kedua, memberikan persetujuan kepada presiden ketika presiden itu mau menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain. Tugas dan wewenang yang ketiga adalah memberikan pertimbangan kepada presiden ketika presiden itu memberikan amnesti dan juga abolisi, serta ketika presiden itu mau mengangkat dan menetapkan seorang duta besar. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah memilih anggota
BPK atas persetujuan DPD. Fungsi yang kelima adalah memberikan persetujuan kepada Komisi Yudikatif mengenai pengangkatan calon hakim agung. Kemudian yang terakhir, memilih 3 orang untuk dijadikan hakim konstitusi yang kemudian nanti diajukan kepada Presiden. Anggota lembaga legislatif yang ketiga adalah DPD. DPD memiliki fungsi yang sama dengan DPR, yang mana DPD juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Yang mana perbedaan antara DPD dengan DPR itu terletak pada sesuatu yang mereka wakili. Jika DPR itu mewakili pada rakyat, sedangkan DPD itu mewakili pada setiap daerah. Nah, yang kedua dari lembaga pemerintahan itu ada lembaga eksekutif. Apa itu lembaga eksekutif? Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sistem pemerintahan, yang mana terdiri atas presiden dan juga wakil presiden. Dalam negara demokratis, lembaga eksekutif ini dipimpin oleh kepala negara, yaitu raja ataupun perdana menteri, atau seperti halnya presiden bersama dengan menteri-menterinya. Sedangkan dalam negara parlemen seperti halnya Indonesia, para menteri hanya membantu kerja dari presiden, sedangkan pemilihannya menteri itu dipilih secara langsung oleh perdana menteri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A bahwasanya presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan dulu sebelum adanya amandemen, adanya presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung oleh MPR. Presiden memiliki 2 tugas, yaitu tugas sebagai kepala negara dan tugas sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden itu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Yang kedua, mengangkat duta dan konsul, bahkan menempatkan duta dan konsul. Selanjutnya, presiden itu memiliki tugas sebagai kepala pemerintahan, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, bahkan mengesahkan RUU yang sudah disepakati bersama. Sedangkan wakil presiden adalah bertugas membantu segala keperluan mengenai presiden dalam mengatur kenegaraan. Dalam menjalankan tugasnya, wakil presiden dan juga presiden dibantu oleh Kementerian Negara, kemudian dibantu oleh Dewan Pertimbangan, yang selanjutnya dibantu oleh TNI dan juga Polri. Kementerian Negara adalah kementerian yang berada di ibu kota suatu negara, yang mana segala tugasnya itu bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Negara dipimpin oleh seorang menteri. Setiap menteri ini memiliki atau melaksanakan pada sebuah bidang-bidang tertentu. Contohnya, Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini adalah lembaga negara yang bertugas untuk memberikan nasihat dan juga pertimbangan kepada presiden. Yang selanjutnya ada TNI dan juga Polri. Lembaga pemerintahan pusat yang selanjutnya adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaannya di bidang kehakiman, yang mana lembaga yudikatif ini terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan juga Komisi Yudisial. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di sini memiliki tugas yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apakah undang-undang itu sesuai atau tidak dengan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus sengketa mengenai lembaga negara, yang mana kekuasaan lembaga negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, Mahkamah Konstitusi itu juga memiliki tugas dan kewenangan untuk membubarkan partai politik, bahkan juga memutuskan atas hasil dari pemilu. Yang terakhir, bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu memberikan putusan kepada DPR atas usulan bahwasanya presiden dan juga wakil presiden itu tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan. Yang kedua adalah Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung ini memegang kekuasaan tertinggi bersama dengan Mahkamah Konstitusi, dan kedua mahkamah ini membawahi beberapa peradilan, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung memiliki tugas dan kewenangan yaitu memantau jalannya peradilan supaya hukum yang ditetapkan itu selalu sama, dari pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya itu sama. Kemudian Mahkamah Agung ini juga memegang kekuasaan pada peradilan kasasi. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung juga memantau adanya hakim supaya hakim ini bisa berjalan dengan baik dan hakim ini tidak melenceng dari yang semestinya. Yang terakhir, Mahkamah Agung itu juga memegang tugas dan kewenangan untuk memberikan nasihat kepada lembaga tinggi negara mengenai hukum dan juga peradilan. Yang terakhir ada Komisi Yudisial, yang mana Komisi Yudisial ini bertugas untuk memantau para hakim supaya hakim itu tetap melakukan pada kode etiknya, tidak melenceng dari itu,
supaya tetap berjalan dengan baik. Bahkan Komisi Yudikatif itu melakukan tanggung jawabnya kepada publik melalui DPR. Terakhir, dari pemerintah pusat itu ada lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pada keuangan negara, yaitu yang menjalankan adalah BPK. BPK itu adalah lembaga yang memegang kekuasaan, mengelola, dan mengontrol semua keuangan yang ada di dalam negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu adanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten atau kota. Untuk pemerintah daerah, di situ dalam menjalankan pemerintahannya dipimpin oleh kepala daerah. Untuk di pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Gubernur sebagai kepala daerah pada pemerintah daerah provinsi dibantu oleh wakilnya, yaitu wakil pemerintah dari pusat yang berada di daerah, yang keduanya melakukan tugasnya di bawah tanggung jawab presiden. Gubernur memiliki tugas untuk merancang peraturan daerah yang nantinya akan ditetapkan bersama dengan DPRD, dan juga gubernur ini memiliki tugas untuk membuat APBN. Dalam menjalankan tugasnya, seorang gubernur itu dibantu oleh perangkat daerah, yaitu di sini dijelaskan bahwa gubernur itu dibantu oleh sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan juga lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dilantik dan juga diberhentikan oleh presiden atas usulan gubernur. Sedangkan sekretariat DPRD di situ dilantik dan diangkat oleh gubernur. Daerah di sini memiliki tugas untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan lembaga teknis daerah di sini membantu kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan daerah. Sedangkan dalam pemerintahan kabupaten dan juga kota, di situ dipimpin oleh kepala daerah. Jika di kabupaten yaitu dipimpin oleh bupati, sedangkan di kota di situ dipimpin oleh wali kota. Dalam pemerintahan daerah, kabupaten dan juga kota, pelaksanaan kepala daerah di situ juga dibantu oleh perangkat daerah, yaitu terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, lembaga teknis daerah, kemudian dinas daerah. Tetapi di dalam kabupaten dan juga kota di sini ditambah adanya kecamatan dan juga kelurahan. Dalam pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, sekretariat daerah di situ dilantik oleh presiden atas usulan dari bupati. Sedangkan sekretariat DPRD di situ dilantik dan diberhentikan oleh bupati. Adalah kecamatan. Kecamatan itu berada di wilayah kabupaten atau kota, yang mana kecamatan itu dipimpin oleh seorang camat. Yang mana seorang camat ini dalam melakukan tugasnya mendapatkan kelimpahan wewenang dari seorang bupati atau wali kota, dan juga mendapatkan kelimpahan untuk penanganan dalam masalah otonomi daerah. Sedangkan kelurahan itu berada di tingkat kecamatan, yang mana kelurahan ini dipimpin oleh seorang lurah. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pemerintah daerah itu memiliki 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan juga asas tugas pembangunan. Asas desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah daerah supaya dapat mengatur dan mengelola sendiri urusan otonomi daerah. Asas dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari alat kelengkapan negara yang berada di tingkat atas kemudian diberikan pada tingkat bawahnya guna untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Tugas pembangunan adalah pemberian tugas yang diberikan kepada kepala daerah atau kepala desa supaya melakukan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana. Kemudian di situ dari kepala desa atau kepala daerah itu berkewajiban memberikan laporan dari kegiatan yang sudah mereka lakukan. Nah, demikianlah penjelasan dari mind map yang saya buat mengenai organisasi pemerintah pusat hingga ke daerah. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.